Halo Sobat Lofi, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu momen-momen greget yang terjadi di debat Cawapres keempat pada hari Minggu 21 Januari 2024. Rangkuman dan hasil lengkap debat pemilihan presiden 2024 kali ini terdiri dari 6 segmen. Ke-6 segmen debat membahas soal topik pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat, adat, dan desa. Segmen 1 merupakan sesi bagi ketiga cawapres menyampaikan visi misi dan program kerja mereka jika terpilih di Pilpres 2024. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada segmen 2, Cawapres menyampaikan pendalaman visi misi terkait tema debat yang diusung. Selama segmen 2, sempat terjadi saling sindir antara Cawapres Muhaimin Iskandar dengan Gibran Rakabuming Raka saat membahas soal dampak perubahan iklim. Tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sama seperti segmen 2, di segmen 3 para cawapres memperdalam visi misi dengan menjawab pertanyaan yang disusun oleh panelis. Terjadi peristiwa unik saat debat segmen 3 berlangsung. Setelah moderator menyampaikan pertanyaan kedua, Cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin cukup lama membuka suaranya untuk menjawab pertanyaan. Caimin mengaku dirinya sedang mencatat poin-poin penting pertanyaan dan menyebut catatannya bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Pada segmen 4, setiap cawapres mengajukan pertanyaan kepada cawapres lainnya. Pada sesi kali ini, adu argumen antara cawapres semakin intens. Sempat terjadi ketegangan antara Gibran dengan dua cawapres lainnya. Tensi debat meningkat ketika Gibran menyindir Mahfud MD yang gagal menjawab pertanyaan soal greenflation. Hal itu menyebabkan Mahfud MD menolak menjawab pertanyaan Gibran. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Segmen 5 juga merupakan sesi terpanas selama debat. Pada segmen ini, ketiga cawapres masih saling melemparkan pertanyaan dan menanggapi jawaban masing-masing. Sempat terjadi ketegangan antara Gibran dan Muhaimin, di mana Gibran menyindir Muhaimin tidak dapat memahami apa itu LFP atau lithium ferrofosfat. Bagaimana, Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Jelaskan, LFP, lithium ferrofosfat. Tadi udah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Segmen 6 menjadi sesi bagi ketiga cawapres untuk menyampaikan kata-kata penutup dan kesimpulan hasil debat. Jadi gimana nih pendapat Sobat Lofi tentang debat cawapres keempat tadi malam? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari kita. See ya!